kanker payudara itu masih menjadi penyebab kematian tertinggi bagi wanita ya dok ya. Ini kenapa ya dok ya? Memang sampai saat ini seperti tadi yang Mbak sempat sampaikan secara sekilas, sampai saat ini di dunia termasuk juga di Indonesia memang insiden kanker payudara pada wanita itu adalah penyakit yang nomor 1. Insidennya kurang lebih mungkin ya sampai 30%-an jadi terjadi pada wanita. Kalau dulu kan sempat kanker serviks yang nomor 1, tapi sekarang dengan adanya perbaikan pendidikan, kemudian higienis, ekonomi, kesadaran akan vaksinasi saat ini adalah kanker payudara yang nomor 1. Jadi mungkin kalau nggak salah sampai 2020 ada sekitar mungkin 65.000 ya kanker payudara di Indonesia. Kemudian penyebab kematian hampir 22.000 kematian pada wanita. Nah, ini memang gender wanita ini memang mempunyai risiko terjadinya kanker payudara. Kemudian dengan bertambahnya umur juga pasti risiko itu akan lebih meningkat. Nah, kemudian belum lagi faktor-faktor yang lain karena pada wanita memang terpapar oleh faktor-faktor risiko seperti adanya faktor hormonal gitu. Jadi sampai saat ini ya memang insidennya kejadiannya paling tinggi. Jadi pada laki-laki memang kanker payudara itu hanya 1% dari seluruhan penderita kanker payudara. Jadi kalau ada 100, jadi hanya 1 laki-laki, sedangkan 99-nya adalah wanita. Betul. Oke, jadi laki-laki pun bisa ya dok ya? Ada risiko bisa, juga ya? Iya, cuma hanya 1%. Jadi ya. Cuma hanya 1%. Oke, dokter tadi sudah mengatakan tentang risiko ya. Nah, munculnya kanker payudara ini memang selalu dikaitkan dengan faktor-faktor risiko. Jadi nggak disebutkan penyebabnya. Ini kenapa ya dok ya? Apakah memang tidak ada penyebab khususnya atau bagaimana dokter? Bisa dijelaskan? Pada kanker payudara ini kenapa disebut faktor risiko? Karena di antara faktor risiko ini tidak bisa hanya tunggal. Istilahnya dia memerlukan berbagai kombinasi. Istilahnya multifaktorial. Jadi kalau Mbak misalnya kita misalnya ada faktor risiko, misalnya kita memiliki genetik atau faktor keturunan ibu kita atau ibu seorang pasien atau ayahnya dia mengandung gen yang sering disebut dengan BRCA1, BRCA2, tapi itu tidak serta-merta dia langsung secara linier akan terjadi kanker payudara. Diperlukan juga ada faktor-faktor yang lain, jadi multifaktorial. Ada faktor diet, ada faktor hormonal, ada faktor macam-macam, jadi faktor eksternal. Jadi istilahnya yang mungkin aktivitas, kemudian macam-macam ya, ada kecenderungan untuk di lemak yang berlebihan, kurang aktivitas. Jadi multifaktorial, makanya tidak yang disebutkan adalah etiologi atau penyebab. Jadi faktor risiko inilah yang berkolaborasi, saling berinteraksi sehingga terjadi perubahan-perubahan di sel-sel payudara menuju ke arah tumor ataupun kanker gitu. Oke. Nah, faktor genetik tadi kira-kira berapa persen berpengaruh ya dokter ya? Kalau secara teori hanya 5-10%. Jadi di antara semua penderita kanker, kalau itu diteliti, hanya 5-10% itu akibat adanya faktor genetik. Yang lainnya disebabkan oleh faktor yang sifatnya sporadis atau faktor dari luar atau eksternal. Makanya saat inilah kita perlu menyampaikan bahwa kanker payudara itu sebenarnya bisa dicegah dengan merubah faktor-faktor yang kita bisa modifikasi. Sedangkan ada faktor-faktor memang yang kita tidak bisa modifikasi. Contohnya menjadi seorang wanita, terus bertambah tua, terus kita mungkin terlahir dari ayah atau ibu ataupun siapa yang punya tante atau punya saudara yang terlahir dengan kanker payudara, itu kan tidak bisa kita rubah. Kemudian usia kita saat pertama kali mendapatkan haid atau disebut dengan menarche. Jadi misalnya kalau ada seorang wanita makin awal dia mendapat haid pertamanya, itu memang risikonya lebih meningkat. Kemudian sama juga menopause, kita kan tidak bisa mengatur kapan kita mendapat menopause. Jadi itu faktor-faktor yang kita tidak bisa untuk
rubah atau modifikasi. Tapi ada juga faktor-faktor yang kita bisa rubah. Misalnya kita memprogram kapan kita memiliki anak. Jadi makin kalau secara teori ada yang mengatakan di bawah umur 30 kita memiliki anak risikonya lebih rendah. Kemudian menyusui, laktasi, kemudian juga berat badan yang ideal, kemudian juga gaya hidup, tidak minum alkohol, tidak merokok, rajin berolahraga, banyak kita mengkonsumsi buah, sayur. Nah, itu mungkin memilih mana kontrasepsi yang kita gunakan. Mungkin itu yang bisa kita modifikasi gitu. Oh, oke. Jadi yang bisa dimodifikasi itu sebenarnya cukup banyak ya, Dok ya? Cukup banyak, ya, betul, cukup banyak. Iya, Dan iya. itu juga kalau kita lihat kayak tadi hanya genetiknya hanya 5-10%, berarti kan itu Ya, hampir 90%, ya. betul. Di samping Iya. mungkin yang paling terpenting adalah screening atau istilahnya deteksi dini. Jadi kita bagaimana menemukan kanker ini sebelum menimbulkan gejala atau istilahnya sebelum kita tahu gitu sebenarnya, sehingga angka kesembuhannya itu sangat tinggi, bahkan hampir 100%. Oke. Dokter, kalau begitu bisa disebutkan yang paling berisiko untuk terkena kanker payudara ini adalah yang seperti yang disebutkan tadi oleh dokter. Iya, jadi Usia istilahnya usia, misalnya kita dengan bertambahnya usia, katakan kita usianya di atas 90 tahun, kemudian yang menantinya kurang dari 12 tahun, kemudian tidak memiliki keturunan, tidak laktasi, kemudian ada faktor keturunan seperti memiliki seorang ayah atau ibu yang menderita kanker payudara ataupun kanker ovarium, kemudian saudara juga, dan yang lain-lain ada. Itu yang istilahnya paling berisiko. Walaupun risiko itu kita memiliki risiko, bukan berarti kita pasti akan menderita kanker payudara. Contohnya yang paling sering yang mungkin Mbak pernah dengarkan adalah gen yang BRCA1, BRCA2 itu atau BRCA1 itu yang sering mungkin pernah mendengar si Angelina Jolie. Nah, itu memang secara teori meningkatkan hampir 50% risiko pada seorang wanita itu untuk menderita kanker payudara, dan mungkin meningkatkan hampir 30% dia menderita kanker ovarium kalau pada seorang wanita. Tapi kalau pada seorang laki, mungkin dia meningkatkan faktor risiko terhadap kanker prostat, kanker pankreas, kanker kolorektal, dan lain-lain, dan kanker payudara. Walaupun mungkin persentase pasnya saya mungkin antara 55 sampai 70%. Jadi secara teori dia akan memiliki risiko 50% akan menderita kanker payudara dengan mungkin nanti saat umurnya mungkin 60 sampai 70 tahun gitu. Ya. Nah, tapi Dokter, tidak mesti kalau kita mempunyai risiko belum tentu kita akan menderita kanker payudara itu. Iya. Oke. Yang tidak memiliki risiko pun bisa terkena kanker payudara walaupun presentasinya jauh lebih rendah. Iya. Oke. Nah, dokter tadi mengatakan ada faktor hormon juga ya. Ini bagaimana kaitan hormon dengan kanker payudara, dokter? Bisa lebih dijelaskan secara lebih detail, dokter? Iya, untuk diketahui bahwa kan payudara kita itu kan selalu istilahnya distimulasi oleh hormon estrogen dan progesteron. Nah, biasanya ini secara alamiah dia kan ada sesuai dengan siklus saat kita menstruasi, saat kita mulai beranjak ke masa subur, selalu terjadi istilahnya siklus, di mana sel-sel payudara itu berkembang, terutama yang disiapkan untuk menghadapi laktasi. Nah, kalau siklus ini terjadi terus-menerus, kadang-kadang terpapar terus-menerus, kita tidak tahu, bisa terjadi kesalahan yang sifatnya sporadis. Yang itu yang kesalahan gen itu, tapi tidak semerta-merta menyebabkan akan jadi kanker. Karena kita juga punya gen, kayak tadi yang dibilang gen-gen, salah satunya itu gen yang memperbaiki, atau sifatnya yang merepair. Nah, kalau gennya ini juga tidak bekerja dengan baik, maka sel-sel yang harusnya membelah dengan normal, dia akan membelah secara terus-menerus, tidak terkendali, yang itulah bisa menjadi tumor atau cancer. Apalagi kita terpapar oleh hormonal yang sifatnya dari luar. Memang ada teori
seperti misalnya pemakaian pil kontrasepsi secara jangka panjang, kemudian termasuk ini pengganti hormon pada wanita yang menopause, walaupun ini sangat kecil, bisa dikatakan ya sangat kecil, makanya perlu konsultasi kapan kita sebaiknya menghentikan pemakaian hormonal ini, kapan kita tidak perlu atau perlu diganti dengan yang lain, terutama pada wanita-wanita yang sudah mungkin umurnya di atas 35 atau 40 tahun. Oke, dokter tadi sudah menyinggung masalah pil KB ya dokter ya. Nah ini penggunaan yang dalam jangka waktu panjang tentunya ya, yang menjadi risiko ya dokter ya. Kalau begitu, ini kemudian untuk meminimalkan risiko ini sebaiknya yang tidak mengonsumsi pil KB ini untuk kontrasepsi perempuan yang apa nih dok? Maksud saya apakah jadi gini, maksud saya apakah kita sebagai perempuan harus sudah tahu nih bahwa oh oke, saya memiliki ketidakseimbangan hormonal sehingga saya sebaiknya tidak mengonsumsi. Nah seperti itu misalkan bagaimana dokter? Pemakaian yang dimasukkan itu jangka panjang, lebih dari 5 tahun. Walaupun risiko itu antara kalau dilihat relatif risknya itu sekitar 0,9 sampai 1,2. Jadi sangat kecil. Tapi kalau secara teori dikatakan tidak terlalu signifikan, Mbak. Jadi istilahnya walaupun risiko itu tetap ada. Di samping dengan faktor-faktor yang lain, nah ini yang konsultasi mungkin diharapkan kalau sudah punya keturunan, umur sudah di atas 35, 40, perlu mengganti metode kontrasepsi yang digunakan dan konsultasi dengan dokter kandungan, dokter yang lain, yang mana yang terbaik, dengan mungkin melihat juga faktor-faktor yang lain, ada nggak familial history-nya dan yang lain-lain, penyakit-penyakit lain yang mungkin meningkatkan faktor risiko tersebut. Gitu. Oke. Ya, baik. Dokter, kalau begitu penting sekali untuk kita ini memahami riwayat kesehatan kita dan keluarga, ya dokter ya? Iya, dan keluarga kita, betul. Ya, betul sekali, Mbak. Jadi kita sebenarnya ya harus tahu, pasti kalau ke dokter ditanya, ya penyakit apa yang pernah Anda alami, kemudian pernah operasi, ada riwayat keluarga, ibu, atau saudara perempuan, atau mungkin ayah, yang lain-lain. Jadi kemudian pernah mungkin tereksposur dengan radioterapi di bagian dada dan leher, kemudian pernah memakai kontrasepsi, pernah operasi di payudara atau ovarium dan yang lain. Jadi kemudian termasuk juga di mana kita hidup kita, istilahnya pekerjaan dan lain-lain. Mungkin itu ya. Oke, ya. Nah, kalau kita dari genetik ini dokter ya, misalkan ayahnya juga, kemudian mungkin kakeknya atau neneknya, kan tidak harus dari kanker payudara juga ya. Maksud saya bisa kanker yang lainnya begitu ya dokter ya? Iya, tapi pada payudara ini yang gen yang paling berperan itu gen yang disebutkan tadi, Pak. BRCA itu ya? Iya, betul. Kalau kita misalnya punya ibu atau punya ayah, itu kemungkinan kita akan membawa gen itu mungkin hanya sekitar 50%, ya tidak. Tapi mereka itu disebut dengan istilahnya kalau di kita adalah germline mutasi yang diteruskan, dibawa, walaupun tidak semua keturunannya yang pasti membawa. Makanya kalau kita misalnya ada dari keluarga, itu perlu melakukan genetic counseling. Kita memerlukan tes apa enggak, karena tidak semua istilahnya penderita kanker payudara itu memiliki mutasi pada gen tersebut. Ya biasanya sih paling banyak pada kanker payudara yang kita curigai memiliki mutasi bila dia terjadi kanker pada usia muda. Ada yang mengatakan di bawah 40, ada yang mengatakan di bawah 50, atau yang memiliki kanker payudara yang kanan kiri atau bilateral. Atau juga dia ada riwayat keluarga, istilahnya ibu atau saudara, kanker payudara atau kanker ovarium. Itu. Oke. Baik, dokter, sebelum nanti kita lanjut dengan saya nanti ingin juga memperdalam lagi pertanyaan seputar BRCA itu, kemudian juga tesnya bagaimana, apakah sudah ada di Indonesia. Ini saya mau bacakan beberapa pertanyaan ya dokter ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari audiens. Saya bacakan ya, dari Ibu Sri Murni.
Dok, bagaimana cara mencegah kanker ini ya? Apakah benar susu dan produk susu bisa menyebabkan kanker payudara? Dan apakah benar risiko terkena kanker itu meningkat jika mengonsumsi makanan yang mengandung GMO? Kalau selama ini, kalau produk susu sampai saat ini belum secara signifikan terbukti menyebabkan kanker payudara seperti tadi yang saya katakan. Memang ada penelitian kalau kita mengkonsumsi tinggi lemak, terutama pada usia-usia menopause, ya istilahnya itu bisa meningkatkan kanker payudara. Tapi itu pun tidak secara signifikan bermakna. Jadi kalau susu yang selama ini mungkin ya susu yang sifatnya murni ya Mbak, ya bukan susu yang istilahnya, kita kan banyak susu sekarang, susu kental manis, jadi kita nggak tahu apakah itu mungkin sebenarnya bukan susu ya istilahnya, itu kan produk dari gula. Tapi kalau susu secara teori tidak menyebabkan kanker payudara. Jadi istilahnya sampai saat ini belum ada penelitian yang menghubungkan antara susu dengan kanker payudara. Mungkin itu ya. Oke. Kalau yang makanan yang lain, mungkin makanan yang sifatnya secara umum dia bersifat karsinogenik. Contohnya, istilahnya ada yang misalnya mungkin lemak yang dibakar, daging yang diawetkan, istilahnya. Kemudian ikan yang diawetkan, itu mungkin yang sifatnya bersifat karsinogenik. Tapi secara umum memang ada penelitian daging merah itu bisa meningkatkan kanker secara menyeluruh, bukan hanya pada kanker payudara, terutama yang berhubungan dengan pencernaan, kolorektal, kasta, dan lain-lain. Oke, ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, apakah betul, ini masih seputar makanan-makanan nih dok ya, apakah betul makanan yang mengandung banyak MSG atau bumbu tabur yang ditambahkan ke makanan kekinian yang paling banyak digemari kalangan muda kekinian adalah salah satu trigger atau pemicu kanker payudara ini ya dok? Makin banyak tuh dok makanan yang dikasih bumbu-bumbu gurih-gurih. Sebenarnya kalau MSG, monosodium glutamat, secara teori tidak menyebabkan kanker payudara. Jadi tidak ada itu ininya penelitiannya. Jadi mungkin kalau MSG ini kan kalau berlebihan mungkin yang sering disebut orang-orang mungkin apa ya namanya Chinese food syndrome mungkin ya. Mungkin dia pusing, dia gangguan. Tapi kalau secara penelitian, jadi kalau MSG dengan kanker payudara tidak berhubungan secara langsung. Jadi tidak banyak memang pasien yang menanya, dok boleh nggak makan ini? Boleh sebenarnya, tidak ada. Mungkin yang dikurangi itu lemak yang sifatnya dibakar dan yang lain-lain. Ya, jadi kalau mau makan sate nggak boleh gosong-gosong ya dok ya? Prinsipnya kalau makanan, kalau kita kan kalau makan hanya istilahnya sidental dan tidak istilahnya terjadi stimulasi yang terus-menerus, sebenarnya kan kita juga perlu menyenangkan diri ya istilahnya, jangan sampai terlalu ketakutan. Jadi tadi kan kanker payudara tidak hanya satu faktor, jadi semua kombinasi. Ya istilahnya ya memang sih disarankan kanker secara menyeluruh, memang kita disarankan lebih banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Kemudian ada beberapa bijian itu yang memang dikatakan yang mengandung serat secara umum menurunkan risiko kanker, tidak hanya pada kanker payudara. Iya. Iya. Yang pasti adalah pola hidup sehat ya dok ya? Iya, jadi mulai dari berat badan yang ideal, kita sering beraktivitas, artinya berolahraga secara rutin, dengan waktu yang memang cukup, kemudian dengan mungkin gimana kita mengelola, yang terpenting adalah stres, menghindari kita makan makanan yang beralkohol, merokok, itu mungkin ya, dengan cukup istirahat, itu, dan tidak lupa ya bagaimana kita mengikuti anjuran ya, dimana kita melakukan sadari, dimana kita kapan seharusnya kita konfirmasi ke dokter apa yang mesti kita lakukan, istilahnya general check up-nya kalau kita pada wanita, bagi kita ada risiko apa yang kita mesti lakukan di samping sadari itu, mungkin itu yang lebih penting Mbak ya.
Ya. Nah, dokter sudah menyebut sadari, periksa payudara sendiri. Ini termasuk deteksi dini kan ya, Dok ya? Iya, betul, betul, Mbak. Ya. Seberapa penting, Dok, kita melakukan kita ini untuk rutin melakukan sadari? Sebenarnya kalau pada wanita yang sudah mulai umur 10 tahun ke atas mulai melakukan sadari, jadi melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Itu dilakukan mungkin dari 5 atau sampai 10 hari dari mulai haid pertama. Jadi tujuannya adalah bagaimana si wanita itu betul-betul mengenal payudaranya sendiri. Jadi istilahnya mungkin banyak sekali ada di YouTube atau di media-media yang lain di mana kita melakukannya ya istilahnya. Karena kenapa? Pada saat itu payudara kita lagi lentur-lenturnya, lagi lunak-lunaknya, jadi tidak tegas sehingga gampang. Ya kita misalnya yang penting ada yang caranya bagaimana kita tahu di mana kulit payudara kita, kulit kita. Jadi kalau ada sesuatu perubahan kita bisa mesti tahu. Kita meraba dengan jari-jari tangan, palma jari, kita meraba secara sistematik, bisa dengan melingkar, dari luar ke dalam bisa dengan radial, sistematis, yang penting semuanya tidak terlewati, termasuk juga. Nanti itulah yang dikonfirmasi, terutama pada wanita-wanita yang sudah di atas umur 35, itu mungkin dikonfirmasi setiap tahun ke dokternya. Kalau ada dokter pribadi atau sekali-sekali datang ke dokter, bagaimana dok, jadi cocokan apakah pemeriksaan saya ini istilahnya bagus atau normal atau yang lain-lain. Yang penting adalah mengenali payudaranya sendiri. Nah, nanti baru dokter akan menyarankan apa yang mesti harus dilakukan. Apakah ibu harus USG setiap tahun atau mungkin kalau yang sudah di atas umur 40 harus melakukan mamografi mungkin 3 tahun sekali atau yang lain-lain. Mungkin itu lebih dilakukan lebih awal kalau kita mempunyai faktor risiko. Jadi tidak tadi mungkin wanita di atas 35, 40, tapi kalau kita punya risiko mungkin itu dilakukan lebih awal untuk ke dokternya maksudnya. Mungkin di atas 25, nah, kita sudah mesti harus sering ketemu dokter, setiap tahun sekali lah sering ketemu dokter. Jadi untuk mengkonfirmasi apakah kita baik-baik saja. Oke. Ya, nah tadi dokter sudah mengatakan bahwa setelah sadari bisa konsultasi ke dokter. Itu yang disebut dengan sadanis itu ya dok ya, periksa payudara klinis ya dok ya? Periksa payudara secara klinis. Itu mungkin disarankan pada wanita yang sudah usianya di atas 35 tahun atau 40 tahun. Oke. Tapi kalau riwayat sebelumnya, sudah ada riwayat misalnya ada kelainan di payudara atau operasi payudara yang risikonya lebih meningkat atau yang sering disebut dengan tipikal ductal hyperplasia, misalnya pada riwayat operasi payudara, itu mungkin waktunya lebih awal lagi. Kalau yang lain mungkin ada 40, mungkin itu lebih di bawah lagi. Iya. Sadari, kemudian sadanis, kemudian ada juga kalau sudah usia 40 ke atas, mamografi ya dok ya? Ya, kalau 35 sebelum 40 kalau orang Indonesia itu kan densitas atau kepadatan kita masih sangat dense, sangat padat. Jadi kalau kita mamografi kadang-kadang hasilnya agak sulit kita interpretasikan karena kalau mamografi itu melihat klasifikasi atau pengakuran yang sifatnya mikro atau mikroklasifikasi, maka disarankan kalau belum 40 itu melakukan USG payudara mungkin ya setahun sekali. Tapi kalau sudah di atas 40 itu biasanya mamografi biasanya tidak setiap tahun, 3-4 tahun sekali. Jadi istilahnya kadang-kadang ada yang rekomendasi hanya 2 kali selama 40 sampai 50 tahun. Nanti setelah 50 tahun mungkin baru melakukan secara rutin setiap tahun. Oke, dokter ini untuk yang merasa dirinya tidak berisiko ya. Kalau yang berisiko, apakah lebih kerap lagi untuk melakukan USG-nya, kemudian juga pemeriksaannya? Ya, kalau yang berisiko tetap ya istilahnya kan dia lebih awal dan juga lebih
lebih care ya nanti konsultasi ke dokternya. Jadi karena seperti tadi yang dikatakan kan itu faktor risiko memang tidak selalu pasti menderita kanker, tapi kita mungkin lebih aware konsultasi ke dokternya, gitu ya. Oke, ya. Nah dok, ini masih banyak yang masih banyak juga sahabat-sahabat Femina juga mungkin yang ragu untuk memeriksakan dirinya ke dokter ketika menemukan benjolan atau menemukan sesuatu yang tidak biasa di payudaranya. Gitu ya. Saya juga menerima beberapa pesan dari teman ketika saya mulai open bahwa saya juga mengalami kanker payudara. Mereka mengatakan saya tidak berani. Saya menemukan benjolan tapi saya tidak berani ke dokter. Ini saran dokter apa ya? Ketika sudah menemukan ada sesuatu yang tidak biasa gitu di payudara kita, ada benjolan. Saran dokter langkah pertama apa yang wajib dilakukan? Dan mengapa ini perlu? Apakah kita memang berkejaran dengan waktu? Bagaimana dokter? Memang yang terbaik screening itu artinya kan Mbak, kita belum ada perubahan apa-apa sama sekali. Itu yang terbaik. Kalau istilahnya di kanker itu adalah stadium 0. Stadium 0. Kadang-kadang dengan mamografi ada kelihatan gambaran seperti mikroklasifikasi. Sangat kalau kita raba tidak akan ada perubahan sama sekali. Jadi kita tidak merasakan apa-apa. Memang keluhan dari kanker payudara yang sering atau orang datang ke rumah sakit, keluhan yang pertama itu pasti mereka merasakan adanya benjolan. Jadi benjolan yang awalnya itu tidak sakit. Nah, kalau sudah ada benjolan, itu berarti stadiumnya pasti tidak 0. Pasti minimal ya 1. Minimal 1. Karena kalau sudah ada benjolan, kalau di medis, tapi benjolan itu tidak selalu, istilahnya itu kanker. Kalau benjolan yang tidak normal, secara medis itu sering, bukan sering, itu yang disebut dengan tumor. Nah, tumor itu bisa jinak, bisa ganas. Yang kami khawatirkan kalau kita misalnya tidak langsung melakukan pemeriksaan, kalau ternyata yang kita pikir itu jinak, ternyata itu ganas, nah, maka makin lama kita menunda, maka stadium kanker itu akan makin tinggi atau meningkat. Yang awalnya mungkin stadium 1, dia akan meningkat jadi stadium 2. Dan perlu diingat bahwa tumor yang ganas atau kanker itu, walaupun dia ukurannya sama, tetapi dia kadang-kadang memiliki grading atau tingkat keganasan yang berbeda-beda dengan sifat yang setiap orang berbeda-beda, sangat individual. Jadi tidak bisa dibandingkan misalnya si pasien A memiliki benjolan 1 cm atau 2 cm. Kalau itu ternyata ganas, dengan pasien B memiliki benjolan 2 cm atau 3 cm, ternyata itu ganas, itu sangat berbeda. Jadi dari segi jenis jaringannya atau yang sering disebut dengan histopatologis, belum lagi jenis gennya yang sering kita periksa. Kalau di sini kita periksa dengan namanya imunohistokimia atau IHK. Jadi itu sifatnya berbeda-beda atau keagresifannya sangat berbeda. Ada walaupun yang tumor 2 cm, kalau dia low grade atau grade-nya 1, kalau sifat phenotype-nya atau gennya dia dianggap baik, itu dia pertumbuhannya sangat pelan. Tapi ada juga yang tipe yang lain yang sifatnya sangat agresif. Makanya saran saya, kalau bisa jangan sampai ada benjolan. Jadi kita di screeningnya kita sebutin ya sadari, nah, terus kemudian kalau memang saatnya kita memang sesuai dengan sadari situ kita udah umur 38, kita setiap tahun melakukan check up, kita lakukan check up. Saat itulah kita paling bagus. Tapi kalau memang ternyata kita misalnya ada benjolan, baru sadar, wah kok ini ada benjolan, misalnya, kira-kira ada biji kacang, kita segera melakukan pemeriksaan. Karena banyak sekali mitos-mitos yang sebenarnya yang tidak benar atau tidak tepat di masyarakat. Banyak yang mengatakan, nanti kalau benjolan, nanti kalau dokter tahu, wah nanti kita tambah stres, tambah down. Atau kalau kita misalnya lakukan FNAB, disuntik atau biopsi, tumornya tambah menyebar. Iya, menyebar. Itu sebenarnya mitos-mitos mungkin penarikan kesimpulannya yang kurang tepat. Memang banyak sekali istilahnya teman-teman
teman-teman atau saudara-saudara kita yang datangnya sangat-sangat lambat. Jadi stadiumnya mungkin sudah kayak stadium 3B, bahkan mungkin 4, karena kita tidak setiap rumah sakit memiliki perangkat untuk mendeteksi stadium yang lengkap. Kadang-kadang kita anggap 3B, tapi sebenarnya 4. Bahkan yang sudah datangnya sudah lead banget, sudah terlambat sekali. Mungkin kadang sudah ada penyebaran di paru, kadang ada penyebaran di organ yang lain. Nah, sehingga secara teori kesembuhan itu juga berkorelasi terhadap stadium. Nah, kalau kita datang lebih awal, yang mudah-mudahan ya kesembuhan itu bisa sampai 100%. Gitu. Ya. Iya, kesembuhan bisa 100%. Ini maksudnya bagaimana, dokter? Bisa dijelaskan? Kalau dia datang misalnya ketemunya, apalagi dengan screening misalnya belum terjadi gejala, belum ada benjolan, itu sudah ketemu, itu bisa yang selama ini angka kesembuhannya itu bisa sampai 100%, hampir 100%. Walaupun 100% di dunia ini kan nggak ada yang mutlak gitu ya Mbak, nggak ada yang mutlak. Tapi itu secara statistik ya hampir 100%. Cuma karena datanya terlambat, jadi kadang-kadang terapi yang sering dilakukan itu adalah sifatnya kalau di medis disebut secara terapi paliatif. Ya istilahnya paliatif itu ya istilahnya karena stadiumnya sudah terlambat. Lanjut. Ya. Lanjut. Oke. Atau kemudian akhir.